Ibu pindah malih. Untuk kursi depan mohon untuk diisi dulu. Ya, sangat dimulai. Haji. Salam. Pekrol. Yang di belakang yang Gitu mau. Tes. Bapak Ibu, ini kursi di depan masih kosong. Biasanya raya kursi kayak. Dokumentasi perlu. Dokumentasi perlu. enggak ya Pak. Untuk petugas paduan suara, ngobrol kita berikut. Syuting orang syuting. Main di Depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat
Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Haryono SH MPPI, yang kami hormati segenap narasumber dari tim inti Kabupaten Tegal pada bimbingan teknis penerapan EDM RKAM untuk sasaran tahun 2022 yang dilaksanakan di tahun 2023. Bapak Ibu Kepala Madrasah, bendahara, dan operator dari 47 lembaga, yang mana masing-masing lembaga mengirimkan 3 peserta sehingga total ada 141 peserta di hotel ini. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk bersama-sama hadir mengikuti bimbingan teknis secara luring penerapan EDM RKAM pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan pertemuan pada sore hari ini akan senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai keluarga besar di Kementerian Agama Kabupaten Tegal akan dicatat oleh Allah sebagai umat Rasul yang nantinya akan mendapatkan syafaat di din wa dunya hatta akhirah. Amin. Allahumma amin. Amin. Para Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, susunan acara pembukaan bimbingan teknis penerapan EDM RKAM bagi tim inti madrasah wilayah Kabupaten Tegal sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah, acara yang keempat yaitu pembukaan sekaligus nanti pengarahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang dalam hal ini akan diwakili oleh Pak Kasih Penma, dan untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah, hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada Bu Maliatun dari Kepala MI 02 Islamiyah Tuwal, disilakan. Pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Tunggal Ika, semboyan Indonesia. Rumah madrasah membahana di persada bumi Nusantara, mengemban amanat mencerdaskan tunas bangsa, satu berwibawa. RANIMPSMA bahu membahu turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral, ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral, ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan bimbingan teknis penerapan EDM dan RKAM bagi tim inti madrasah di wilayah Kabupaten Tegal yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kasih Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, pada Bapak Haryono SHMPTI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Enak apa ya wabarakatuh. orang ngaduk ya? Ngaduk cari apa ya orang enak ngaduk. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Cek Allah. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati tim inti kabupaten untuk Bintek EDM RKAM, penerapan EDM RKAM, kemudian kepala madrasah dan jajarannya, bendahara, operator yang nanti menjadi tim inti madrasah yang akan menggarap RKAM. Jadi siap-siap ya. Tapi jangan tegang kalau, karena tegang juga kadang diperlukan. Bismillah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di sini untuk memenuhi undangan dari LSP dalam rangka Bintek penerapan EDM RKAM, evaluasi diri madrasah sekaligus IRKAM elektronik apa sih rencana ya RKAM, kegiatan dan anggaran madrasah yang berbasis elektrik tadi, elektriknya kan jadi IRKAM. Jadi kalau dibacanya kan IRKAM ya, IRKAM. Jadi kalau kemudian elektronik RKAM itu sudah dilaksanakan, insya Allah penerapan transformasi digital kita sudah mulai berjalan lagi. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, penerapan EDM RKAM mungkin ini adalah salah satu dari bentuk reformasi madrasah. Kalau reformasi madrasah ada 4 komponen. Yang pertama RKAM ini, yang kedua AKMI ya, yang ketiga ya bantuan untuk Pokja, yang keempat
pendataan melalui EMIS yang nantinya itu semua dalam rangka mencapai 7 program unggulan Kementerian Agama. Salah satu dari 7 program unggulan Kementerian Agama adalah transformasi digital. Artinya bahwa perkembangan zaman yang terjadi di lingkungan kita, Bapak dan Ibu, perkembangan zaman yang terjadi di lingkungan kita mau tidak mau harus kita sesuaikan. Perkembangan zaman yang begitu cepat, semua sekarang ini sudah menggunakan teknologi semua. Bahkan anak-anak kita pun, anak-anak kecil sekalipun ini MI, apalagi MTS ya, MI baik. Coba bayangkan, MI baik pada kenal, iya gadget. Sing durung MIB anak. Saya kaget, HP saya dipinjam anak saya paling kecil umur 5 tahun, tiba-tiba akeh downloadan game. Padahal cuma sebentar, nggak sampai 1 jam downloadannya kayak anak rolas. Game-gamean itu dapat dari mana, kurang tahu itu. Tapi ternyata otak-otak anak-anak kita itu sudah cukup mumpuni untuk mengikuti perkembangan zaman. Lah kita bagaimana? Kita gurunya bagaimana? Apakah kita akan diam saja? Maka di dalam salah satu 7 program unggulan Kementerian Agama adalah transformasi digital. Transformasi digital tidak hanya dalam penerapan anggaran ini saja. Dalam proses pembelajaran pun kita dituntut untuk kreatif menggunakan sarana-sarana teknologi atau digitalisasi. Sing biasanya panjenengan nonton delenga, siapa sing sering delenga TikTok? TikTok sub. Oke, belanja lewat TikTok akeh. Ibu-ibu. Lah sampean bisa nggawe TikTok apa ora kayak gitu? Apal. Misalnya. Kalau sampean bisa nggawe TikTok untuk jualan, kenapa tidak bisa membuat TikTok untuk media pembelajaran? Angel, jadi siapa angel gitu loh. Wong paling kontennya itu konten setengah menit, konten 1 menit misal. Tapi kalau kemudian kontennya itu yang setengah menit, yang 1 menit itu bisa menjadi pokok dari sebuah pembelajaran, why not gitu loh. Ya bahagia mau balik pada pelajaran TikTok KB, kecuali Pak Afif. Iya. Bingung soalnya. Nah, itu kenapa? Karena transformasi digital itu dituntut kita tidak hanya belajar. Yang nama transformasi apa sih? Transformasi. Transformer. Berubah ya. Perubahan. Kalau perubahan itu berarti dia tidak hanya belajar tapi menjadi, betul. Dia tidak hanya belajar untuk menguasai digitalisasi teknologi, tapi dia itu berubah menjadi menguasai teknologi. Itu transformasi. Tuntutannya seperti itu, Bapak dan Ibu, pembelajaran itu. Nah, kalau kemudian kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, jelas tadi yang saya sampaikan, kita akan ketinggalan dengan
para anak didik kita. Jelas sekali, SD, SMP, MI, MTS, itu semua anak-anak kita hampir semuanya sudah menguasai teknologi itu, membuat video lewat TikTok, membuat video lewat capcut, apalagi simpel-simpel yang apa namanya ya, yang aplikasinya itu aplikasi simpel-simpel, mereka sudah sangat mahir. Lah kita sebenarnya kita bisa, tapi kadang sungkanan. Nah, akeh sing dipikirna biasanya kayak gue. Nah, kalau HP terus ya paling tidak tadi kreativitas panjenengan ketika dituntut untuk membuat bahan ajar, maka ya apa namanya ya, dan sedikit lah, ayo sedikit atau main band action dan tiktokan videonya atau capsutan gawe video video kayak apa sih itu sebagai motivasi anak-anak didik kita. Bagaimanapun anak-anak didik kita akan lebih tertarik dengan mereka yang mereka senangi. Satu hal prinsip yang ingin saya sampaikan, anak-anak didik kita itu, anak-anak kita bahkan kita sendiri itu akan lebih percaya kepada satu hal kalau dia itu yang memberikannya. Misalnya kayak gini, anak-anak didik kita akan lebih percaya bagaimana dia menggunakan capcut misalnya ya, kepada orang yang mempelajari dia, yang memberi pelajaran dia tentang capcut. Lah, kalau kemudian anak-anak yang memberikan pelajaran kepada dia sering gawe pelajaran sing ora apik, jenengan ngalarui be, jenengan ngeling nabe, mereka akan lebih percaya kepada yang ngajari. Oleh karena itu akan lebih baik kalau teknologi-teknologi itu dikenalkan oleh panjenengan terhadap anak-anak tentang hal-hal yang baik itu. Itu pasti. Coba sih jenengan kenal anak, kemudian dia bisa YouTuber, sing pertama dibuka YouTube game, dia biasanya senangnya game terus. Kita ngarahkan ke game yang lain, kayaknya agak susah gitu ya. Oleh karena itu peran panjenengan disinilah untuk mengarahkan, jangan tabu lagi untuk menggunakan teknologi, karena era kita sudah berubah. Apalagi era kemarin ya, setelah era COVID itu sudah karena dituntut pembelajaran secara daring, padahal pembelajaran secara daring juga tidak efektif. Kita juga tidak tahu pembelajaran daring yang dimaksud pembelajaran secara daring itu sih kayak apa. Ya, pembelajaran secara daring ternyata mengirimkan tulisan soal tok, kemudian jawab, itu katanya daring. Ya apa wis mau pemaknaan daring seperti itu. Kayak kalau Microsoft itu kan banyak Windows itu pakai yang Chromebook juga itu ya. Chromebook itu kan udah menggunakan teknologi untuk pembelajaran secara. Nah, begitu juga dengan penganggaran dan pelaporan, terutama di dalam bantuan pemerintah, utamanya BOS, itu kita juga harus bisa melaksanakan secara digitalisasi. Kalau dulu kita hanya kertas, kemudian hanya diupload, sekarang sudah melalui RKM. Dan ini jangan salah, IDM RKM ini evaluasi diri madrasah ini belum dikasih ya. Nanti ada ribetnya barangkali ketika Bapak dan Ibu mengisi IDM dengan benar, kemudian ada rumusan formulanya tersendiri, maka ada ribetnya biasanya. Kalau yang dinilai IDM-nya jenengan itu baik, maka akan mendapatkan ribet berupa bantuan kinerja. Kalau yang baik, kalau IDM-nya dinilai masih kurang, maka
panjenengan akan mendapatkan bantuan afirmasi. Tapi jangan lupa nanti kalau kemudian ada di sini yang mendapatkan afirmasi maupun kinerja, lihat dulu IDM-nya juga ketika mau penganggarannya, ketika mau pemberian anggaran untuk membuat RAB bantuan itu, lihat dulu di IDM-nya dia dapat kinerja, dapat afirmasi misalnya. Di kinerja dia yang unggul apa? Support itu anggarannya untuk mensupport yang unggulan, yang kenapa dia dapat kinerja itu. Dapat afirmasi, maka dia kalau afirmasi kan tadi ada kurangnya ya. Maka anggaran RAB-nya juga untuk menutup kekurangan-kekurangan itu. Jangan asal atau sembarangan. Barangkali kebutuhan di madrasah ini ketika di IDM-nya berbeda dengan madrasah yang lain, jangan disamakan. Nanti jadi saran saya, ini barangkali tahun ini atau maksimalnya tahun depan itu ada pos untuk bantuan kinerja dan bantuan afirmasi untuk panjenengan untuk membuat RAB. Lihat ketika pengisian EDM itu, EDM-nya kinerja apa unggulannya di mana, kalau afirmasi kekurangannya di mana. Dan ini mohon nanti ini hari ini 7 kecamatan ini belum 7 kecamatan yang seharusnya dilaksanakan tahun 2022 ini karena sesuatu hal baru bisa dilaksanakan pada tahun 2023. Jadi kalau dalam konsepnya kan PKPA-nya itu diberikan 2 tahun setelah panjenengan mendapatkan BTEK. Pengisian nanti tahun depannya harus ngisi, wajib ngisi, baru kemudian dinilai. Kalau tahun ini barangkali konsepnya adalah karena ini alokasi untuk 2022, maka itu bisa dilaksanakan pada 2024. Jangan salah Mas itu. Dan mudah-mudahan yang 7 kecamatan ini untuk terakhir Bintek episode terakhir, karena Bintek IDM RKAM ini adalah salah satu program dari reformasi madrasah dari MIPR, Madrasah Education Reformasi Project, MIPR Reformlah, MIPR Quality Reform. Jadi ini adalah program 5 tahun. Tidak sementara ini kalau dalam program 5 tahun hanya sampai tahun 2024, hanya sampai pada tahun 2024. Oleh karena itu manfaatkan sebaik-baiknya. Barangkali tahun depan setelah 2024 programnya berhenti dulu. Artinya program bukan penerapannya, tapi program bintek-binteknya. Tapi tetap program ini yang empat komponen ini, dari mulai AKMI, IDM RKAM, kemudian bantuan untuk KKG, kemudian EMIS, itu tetap berjalan. Karena yang 5 tahun ini adalah untuk meng-up-nya saja, memberikan motivasinya saja, barangkali suplemennya saja. Nanti ke depannya setelah ritmenya didapatkan, artinya kayak KKG misal ritmenya seperti ini, ketika disupport dengan bantuan MIPR ini ritmenya seperti ini, maka setelahnya pun diharapkan tetap seperti itu. EDM pun seperti itu, IRKAM pun seperti itu. Kalau hari ini panjenengan tahun ini mendapatkan IRKAM, kedepannya pun diharapkan IRKAM melalui penganggaran dan pengusulan pos melalui IRKAM itu juga bisa tetap dilaksanakan sampai ada perubahan peraturan yang baru. Selamat mengikuti Bintek RKAM, EDM RKAM. Selamat untuk menginap di hotel selama 2 malam. Iya, dan selamat untuk naik turun lift. Bukan anak sing kaya bandara Kuala Namu ya. Tiba sing lift sampai telung dina di ketemu ninggal. Tapi di sini bukan liftnya bukan model seperti ini, karena liftnya itu lift kanan kiri, artinya sisi mananya itu terbuka. Saya lagi ngadep ke sini, ternyata di sini terbuka, kemudian dia mundur-mundur jatuh itu karena kayak gitu. Tapi lift sini tuh aman karena pintunya hanya 1 di depan ini, tapi sudah bisa main semua ya.
Eh? Ini yang buka lapaknya. Aja kayak sini tiktokan, maksudnya aja kayak sini tiktokan. Wis kebok, ana sing maksa ngono ya, maksa ora gelem lunga. Dia sing penting bisa maju. Ana sing jebule. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya dan selamat mengikuti Bitek. Semoga pengetahuan ini menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Akhir kalam, Allahumma bi'lam mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka. Ya berarti mari kita sama-sama membuka acara Bintek penerapan IDM dan IRK tim inti madrasah untuk wilayah Kabupaten Tegal tahun 2023 dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan pada beliau Bapak Rasi Benma pada kantor Pendidikan Agama Kabupaten Tegal yang telah membuka acara Bintek penerapan IDM tim inti madrasah untuk wilayah Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan sambutan ataupun amanat yang telah disampaikan beliau tadi yang pada intinya transformasi digital di madrasah khususnya di Kabupaten Tegal dapat terlaksana. Ya walaupun kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kasih bahwa COVID itu ternyata ada hikmah semuanya yang kita jadi melek teknologi. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup rangkaian acara pembukaan pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengaturkan doa agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk doa akan disampaikan oleh beliau Bapak Ibnu Wasewu Emsos. Badannya disilakan. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'ala rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Allahumma ahnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa qina bit taqwa wa jannibna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan ba'da mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu